Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bahas, saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fadlan Sajidin, NPM 19219138. Saya mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Jasmani. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai konsep kurikulum pendidikan jasmani yang di dalamnya terdapat beberapa poin yang akan saya paparkan berikutnya. Untuk materi yang pertama yang akan saya paparkan yaitu mengenai pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian internal dari pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan untuk dapat mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, dapat berpikir kritis, keterampilan sosial, stabilitas emosional, tindakan moral, serta aspek pola hidup yang sehat dan pengenalan lingkungan yang bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga, kesehatan yang terpilih direncanakan serta secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Mungkin itu pengertian dari pendidikan jasmani. Untuk materi selanjutnya mengenai asumsi dasar program pendidikan jasmani, yaitu suatu pijakan yang kokoh untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hal membuat dan menyelenggarakan suatu program pendidikan jasmani. Dan ada beberapa asumsi dasar mengenai program pendidikan jasmani sebagai berikut yang akan saya bahas atau paparkan berikutnya. Yang pertama yaitu program pendidikan jasmani dan olahraga yang mempunyai tujuan berbeda, di mana untuk pembuatan program pendidikan jasmani ditujukan untuk setiap peserta didik yang dimulai dari peserta didik memiliki bakat sampai peserta didik yang sangat kurang keterampilan bakatnya. Sementara untuk program olahraga yaitu ditujukan untuk mereka yang mempunyai keinginan atau sangat tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu cabang olahraga atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang lain yang mempunyai kemampuan atau minat yang sama. Yang asumsi dasar yang kedua yaitu anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa, karena anak-anak memiliki kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat yang berbeda daripada orang dewasa. Oleh karena itu akan sangat tidak cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti seorang guru yang hanya cukup memberikan program aktivitas pendidikan jasmani atau olahraga untuk orang dewasa pada anak-anak. Sebab demikian, anak-anak membutuhkan program yang secara khusus dibuat sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan dari anak-anak itu sendiri. Asumsi dasar yang ketiga yaitu anak-anak yang diajar saat ini tidak akan menjadi dewasa pada kehidupan yang akan datang. Seorang guru mempunyai tantangan yang sangat besar untuk dapat mempersiapkan anak muridnya di masa yang akan datang, atau paling tidak dalam berbagai aspek. Karena dunia tersebut akan sangat berbeda dengan dunia yang ada saat ini. Program pendidikan jasmani yang ada saat ini berusaha untuk memperkenalkan anak muridnya kepada dunia dan sekaligus mempersiapkan anak muridnya untuk dapat hidup dalam dunia yang belum pasti di masa yang akan datang. Dengan kata lain, program pendidikan jasmani ini berusaha untuk dapat
membantu peserta didik, bagaimana belajar membantu peserta didik menyenangi suatu proses dan dapat mengeksplorasi tantangan yang baru serta berbeda dalam domain fisik. Materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik program pendidikan jasmani. Sehubung dengan anggapan dasar, maka program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggapan dasar, dan ada dua pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan dasar tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu developmentally appropriate practices atau yang disingkat sebagai DAP, yang merupakan tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Oleh karena itu, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak itu sendiri. Tugas ajar yang sesuai harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorong ke arah perubahan yang lebih baik. Yang kedua yaitu instructionally appropriate practices atau bisa disingkat dengan EAP, yang merupakan tugas ajar yang diberikan dan diketahui dengan cara pembelajaran yang paling baik, di mana cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai dan memungkinkan semua anak dapat memperoleh kesempatan yang sama serta keberhasilan belajar secara optimal. Mungkin itu mengenai karakteristik program pendidikan jasmani. Materi selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Menurut KTSP dalam Trisna Ega tahun 2013 halaman 18 mengemukakan bahwa ruang lingkup materi pendidikan jasmani meliputi aspek-aspek yang akan saya paparkan berikutnya. Aspek pertama yaitu mengenai permainan dan olahraga yang meliputi olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak, atletik, sepak bola, bola basket, bela diri maupun keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif serta aktivitas lainnya. Aspek selanjutnya yaitu mengenai aspek pengembangan yang meliputi mekanik sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Dan aspek berikutnya yaitu aktivitas senam yang meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa menggunakan alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai. Aspek yang keempat mengenai aspek aktivitas ritmik yang berkaitan dengan gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik. Untuk yang kelima ada aspek aktivitas air yang meliputi permainan di air, keselamatan di air, keterampilan bergerak di air, dan berenang. Untuk aspek berikutnya yaitu aspek pendidikan luar kelas yang meliputi piknik atau karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Aspek yang terakhir mengenai kesehatan yang meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, dapat merawat lingkungan yang sehat, dan memilih makanan dan minuman yang sehat, serta dapat mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam kegiatan PDKK dan UKS. Mungkin itu mengenai materi ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Untuk materi yang selanjutnya atau yang terakhir mengenai isu kurikulum pendidikan jasmani, di mana terdapat beberapa isu di dalamnya. Yang pertama
isu program. Materi bahan ajar yang banyak yang ada dalam kurikulum terlalu sulit untuk dilaksanakan dengan alokasi waktu yang hanya 1 minggu 1 kali dalam setiap pertemuannya, sehingga kegiatan belajar mengajar hanya untuk mengembangkan aspek keterampilan gerak atau psikomotor. Adapun beberapa isu program yang akan saya bahas, di mana pendidik memaksakan diri untuk mengajar olahraga dan pendidik pun berpegang teguh pada penguasaan keterampilan olahraga tersebut serta kurang memperhatikannya tujuan pembelajaran yang bersifat afeksi. Pendidik pun kurang menyadari bahwa olahraga merupakan media untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Pendidik kurang memperhatikan aspek-aspek gerak dasar peserta didik. Isu yang kedua yaitu isu proses belajar mengajar, di mana variasi aktivitas belajar cenderung kurang didasarkan pada karakter siswa yang hanya berorientasi pada cabang olahraga untuk orang dewasa. Aktivitas proses pendidikan jasmani untuk siswa cenderung terbatas dan aktivitas proses belajar pendidikan jasmani yang dilakukan siswa kurang dapat membantu untuk memahami siswa bagaimana dampak bagi kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat siswa itu sendiri. Dan pengembangan aspek afektif kurang mendapat perhatian. Isu yang ketiga yaitu isu evaluasi atau penilaian. Pelaksanaan evaluasi atau penilaian belum begitu tampak terintegrasi dalam proses belajar mengajar dalam pendidikan jasmani. Materi kodiktif kurang relevan dan dengan materi yang diberikan ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Situasi pelaksanaan evaluasi atau penilaian terkadang merugikan siswa itu sendiri sebab guru tidak dapat menciptakan lingkungan yang positif. Alokasi waktu pun ketika kegiatan belajar mengajar sangat terbatas sekali untuk melaksanakan pengetesan. Isu yang keempat yaitu isu jumlah dan karakteristik siswa. Jumlah siswa yang banyak dengan paralel dengan karakteristik yang heterogen. Yang kelima ada isu sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan jasmani. Sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan jasmani meliputi peralatan, ruangan, dan lahan untuk melakukan kegiatan aktivitas pendidikan jasmani masih sangat kurang memadai. Untuk isu yang terakhir mengenai isu keberhasilan pendidikan jasmani. Efektivitas penyelenggaraan kurikulum pendidikan jasmani yang masih tergolong rendah, penafsiran mutu programnya bersifat samar dan cenderung lokal, serta belum menyeluruh ke seluruh pelosok di Indonesia. Keberhasilan pendidikan jasmani menentukan kualitas lulusan yang diharapkan sebagai berikut. Dapat memiliki berbagai keterampilan penting untuk dapat melakukan berbagai macam kegiatan fisik. Tubuh bugar secara fisik, dapat berpartisipasi secara teratur dalam melakukan aktivitas fisik tersebut, serta mengetahui sebab akibat dan manfaat dari keterlibatannya dalam melakukan kegiatan pendidikan jasmani. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai konsep kurikulum pendidikan jasmani. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan yang saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Muhammad Alan Sajidin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.